Bab 79 Teka-teki seumur hidup tentang langit cerah Douluo. Memikirkan semua ini, Tang San ingat ayahnya meninggalkan surat untuknya sebelum dia pergi. Menempatkan tangannya di jembatan 24 cahaya bulan, dia mengeluarkan surat yang sudah menguning dari ikat pinggangnya. Senior, apakah Anda mengenali tulisan tangan ini? Ketika saya berusia 6 tahun, ayah saya meninggalkan surat ini dan meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Tang San menunjukkan surat itu kepada Titan, yang sering dia bawa untuk dibaca. Ini adalah satu-satunya jejak ayahnya. Setiap kali Tang San mengeluarkan surat ini, dia tidak bisa menahan kerinduan yang dia miliki dari ayahnya. San kecil, pada saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Jangan repot-repot mencari saya, Anda tidak akan pernah bisa menemukan saya. Meskipun Anda masih muda, Anda memiliki kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Elang muda harus melebarkan sayapnya sendiri dan terbang, baru setelah itu mereka akan terbang tinggi. Tidak perlu khawatir tentang saya, dalam karakter Anda ada banyak kelembutan ibumu. Ayah adalah orang yang tidak berguna. Anda telah tumbuh lebih besar, ayah harus kembali untuk mendapatkan beberapa hal yang awalnya milik saya. Suatu hari nanti, kita ayah dan anak akan bertemu lagi. Saya berharap Anda menjadi kuat, tetapi pada saat yang sama saya tidak ingin Anda menjadi kuat. Ini adalah jalan Anda sendiri dan pilihan Anda sendiri. Jika suatu hari kamu merasa menjadi guru roh bukanlah pekerjaan untukmu, kamu bisa kembali ke desa roh suci dan menjadi pandai besi sepertiku. Jangan lewatkan aku, Tang Hao. Tang San selalu menganggap surat ini sebagai kenangan, dipercayakan dengan pikiran ayahnya tentang dia. Tapi membacanya lagi sekarang, dikombinasikan dengan apa yang telah disarankan Titan tentang identitasnya, tiba-tiba memiliki arti yang sama sekali berbeda. Terutama kalimat, aku berharap kamu menjadi kuat, tetapi pada saat yang sama aku tidak ingin kamu menjadi kuat, menunjukkan perasaan campur aduk yang dimiliki Tang Hao ketika dia menulis surat ini. Juga, hal yang ingin diambil Tang Hao kembali, apa itu? Setelah membaca surat itu, Titan merasa putus asa, dan mau tidak mau berpikir keras. Oh Tuan, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak berguna? Di hati budak tua ini, kamu akan selamanya menjadi pilar klan. Menundukkan kepalanya untuk melihat Tang San di depannya, Titan dengan hati-hati mengembalikan surat itu ke tangannya. Tuan muda, tidak ada kesalahan. Ini tulisan tangan Tuan. Kalau begitu ayahku benar-benar berasal dari sekolah langit cerah. Senior, aku mohon, katakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Karena dia adalah anggota sekolah langit cerah, mengapa dia tinggal bersamaku di desa Roh Kudus? Apa yang sebenarnya terjadi? Terjadi di antara keduanya. Tolong beritahu saya harus tahu yang sebenarnya. Titan memandang Tang San, air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir dari matanya sekali lagi. Dia dapat sepenuhnya membayangkan bagaimana hidup tanpa seorang ibu, dan ayahnya meninggalkannya ketika dia berusia 6 tahun. Betapa kesepian dan pahitnya kehidupan yang dialami Tang San selama bertahun-tahun ini. Titan tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya, menarik Tang San ke dalam pelukan. Tuan mudaku yang malang, selama ini kamu pasti menderita. Pada saat ini emosi Tang San melonjak, tidak tahu harus berbuat apa. Berita yang tiba-tiba itu benar-benar mengganggu jalan pikirannya, dan kata-kata, Clear Sky School, terlalu mengejutkan. Tuan muda, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang urusan Tuan pada masa itu. Rahasia itu milik tuannya sendiri, bahkan saya tidak yakin apa yang terjadi. Yang perlu Anda ketahui adalah Tuan itu adalah seorang pria dengan semangat gigih, yang paling keberadaan yang menakutkan di dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Klan kekuatanku awalnya adalah salah satu dari 4 klan anak perusahaan yang hebat dari sekolah langit cerah, karena masterlah aku memilih untuk berpisah dari klan Haotian, untuk kembali berdiri, independen di kota Surgado. Karena guru telah muncul kembali, klan kekuatan tidak diragukan lagi akan menjadi bawahan Tuan. Meskipun Tuan saat ini tidak ada, masih ada Anda, Tuan muda. Mulai sekarang, klan kekuatan akan menjadi milik Anda untuk diperintah. Sebanyak 217 Master Roh berbadan sehat yang akan mengikutimu sampai mati. Mata Tang San kabur, ayahnya telah pergi selama 8 tahun, tanpa sepatah kata pun sepanjang waktu. Mustahil untuk mengklaim bahwa tidak ada sedikit pun kebencian, tetapi saat ini Tang San tiba-tiba bisa merasakan ketidakberdayaan ayahnya. Jika dia benar-benar dari sekolah langit cerah, dan Titan yang disebut guru,
namun telah jatuh miskin sebagai pandai besi dan pemabuk di desa Roh Kudus selama 6 tahun. Seberapa dalam kesedihan dan ketidakberdayaannya. Memikirkan ratapan sedih ayahnya ketika dia bereinkarnasi ke dunia ini, Tang San mengerti sesuatu. Dia mencengkeram lengan kokoh Titan dengan tangannya sendiri. Senior, saat ini pikiranku kacau, aku harus tenang dan memikirkannya. Titan dengan cepat berkata, Tuan Muda, Anda tidak boleh memanggil saya seperti senior lagi. Panggil saja saya budak tua Titan. Tang San tersenyum kecut dan berkata, kamu adalah kakek Tai Long, dia dan aku adalah teman sekolah, dan aku juga lebih muda darinya. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memanggilmu kakek Tai. Tapi, Titan ragu-ragu. Tang San berkata, bahkan jika ayahku ada di sini, dia pasti akan menyetujuiku memanggilmu seperti ini. Kakek Tai, aku harus pergi menemui kepala sekolah Ning, mari kita bertemu lagi. Mengenai hidupku sejak kelahiranku, tolong simpan rahasia. Saya perlu memikirkan hal ini dengan tenang. Titan berbicara dengan nada serius, Tuan Muda, Anda pasti harus berhati-hati terhadap Ning Fengzi. Pemiliknya pernah berkata bahwa Tuan baru sekolah Ubin 7 harta karun Ning Fengzi adalah seorang pria dengan potensi besar, di tangannya 7 harta berlapis. Sekolah Tile pasti akan berkembang. Kamu termasuk sekolah langit cerah, tidak peduli apapun kamu tidak dapat bergabung dengan sekolah Ubin 7 harta karun. Tang San sedikit mengangguk, kakek Tai, jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak berbicara hari ini, aku masih tidak berniat untuk bergabung dengan sekolah manapun. Aku tidak akan melepaskan kebebasanku sendiri demi kekuasaan. Mendengarkan Tang San, Titan mau tidak mau terlihat terganggu sejenak, matanya kabur. Dalam ketenangan Tang San dan kata-kata yang terkumpul, seolah-olah dia bisa melihat Tang Hao dari masa itu. Berjalan keluar dari ruangan bersama Titan dan keluarganya, Tang San mengambil 2 napas dalam-dalam, menyeka kelembaban dari matanya, dan menenangkan dirinya, memasuki ruang pertemuan lainnya. Ning Fengzi duduk di kursi kehormatan di ruang konferensi, dengan tenang minum teh. Di sisinya, Bon Douluo Gurong duduk dengan mata tertutup sampai Tang San memasuki ruang pertemuan. Membuka matanya, dia menyapu pandangannya ke Tang San, dengan ketajaman yang tidak disembunyikan. Ning Rongrong berdiri dengan patuh di belakang Ning Fengzi, menjulurkan lidahnya ke Tang San. Salam, Paman Ning, aku membuatmu menunggu. Tang San membungkuk sedikit ke arah Ning Fengzi. Ning Fengzi sedikit tersenyum dan berkata, tidak masalah. Duduk, San kecil, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Tang San mengangguk, kamu ayah Rongrong, tentu saja kamu bisa. Ning Fengzi tertawa, terlepas dari dirinya sendiri, sepertinya aku benar-benar telah terinfeksi oleh antusiasme Rongrong. Setelah mendengar tentangmu dari Rongrong, serta pertemuan terakhir kali, aku berani mengatakan bahkan ayahmu belum pernah mencapai hal seperti itu di usiamu. Sejujurnya, saya datang ke sini siap untuk membawa Anda ke klan saya dengan biaya berapapun, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi putra seorang teman lama. Paman Ning, kamu kenal ayahku. Denyut nadi Tang San yang tidak mudah tertahan dipercepat sekali lagi. Ning Fengzi mengangguk, tentu saja. Gelar Douluo termuda di benua, saya berharap bahwa di dunia guru roh tidak banyak yang tidak mengenalnya. Meskipun Tang San telah menebak kekuatan ayahnya, ketika Ning Fengzi mengatakan judul Douluo, dia masih merasakan kejutan yang hebat. Ayah yang telah menenggelamkan dirinya dalam bir murah, hanya mengandalkan pandai besi untuk mencari nafkah, akan benar-benar disebut judul Douluo. Ketika Ning Fengzi membahas tentang Tang Hao, bahkan Bon Douluo yang duduk di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi hormat. Tidak ada yang disembunyikan dari mata Tang San, dan melihat ini adalah langkah lain untuk memastikan bahwa kata-kata Ning Fengzi tidak berdasar. Ning Fengzi melanjutkan, ayah Anda yang terhormat telah hilang selama bertahun-tahun, apakah Anda tahu lokasinya saat ini? Kami saudara-saudara belum bertemu selama bertahun-tahun, dan jika ada kesempatan saya secara pribadi akan menemuinya. Tang San dengan getir berkata, saya juga tidak tahu keberadaan ayah saya. Dia menghilang 8 tahun yang lalu. Dalam 8 tahun ini belum ada kabar darinya. Jika seperti yang dikatakan senior dan ayah saya berasal dari langit cerah sekolah, maka mungkin sekarang dia seharusnya ada di sana. Ning Fengzi dan Bon Duoluo berhadap-hadapan, mata mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Ekspresi Ning Fengzi sangat cepat kembali normal dan dia berkata kepada Tang San. San kecil, aku datang untuk merekrutmu ke klanku dan memberimu perawatan terbaik.
Tapi karena kamu adalah putra seorang teman lama, ini jelas tidak mungkin. Namun paman masih sangat tertarik dengan senjata tersembunyi yang kamu buat. Apakah Anda bersedia menjual metode produksi kepada kami? Anda dapat menyebutkan harga berapapun, paman tidak akan tawar-menawar. Meskipun Ning Fengzi tampak agak elegan dan halus, kata-katanya memberi orang semacam perasaan murah hati yang luas. Ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, itu tidak mungkin. Saya tidak akan menjual metode produksi senjata tersembunyi. Tapi saya berjanji kepada Rongrong bahwa saya akan menjual senjata tersembunyi ke sekolah Anda. Saya bisa memberi Anda prosedur penempaan, tetapi yang terakhir perakitan harus dilakukan oleh saya. Pertama, itu karena penelitian senjata tersembunyi sulit, dan saya tidak ingin menjualnya. Alasan lain adalah untuk mengajar seorang pengrajin membuat senjata tersembunyi akan memakan waktu beberapa tahun. Saya masih harus menghabiskan sebagian besar waktuku berkultivasi, dan tidak ada waktu luang untuk itu. Ning Fengzi tidak menyangka Tang San menolaknya dengan tegas. Apa yang disebut, memberi seorang pria ikan, kurang dari mengajar seorang pria untuk memancing, tentu saja merupakan argumen yang dia pahami dengan jelas. Senjata tersembunyi secara alami akan rusak dan dikonsumsi seiring waktu. Jika mereka benar-benar memiliki efek yang luar biasa, bukankah wajah sekolah Ubin 7 harta karun selanjutnya akan selalu bergantung pada anak ini? Menyaksikan ekspresi merenung yang diungkapkan Ning Fengzi, Tang San tidak ragu sama sekali. Dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak tahu apakah Paman Ning akan menyukai senjata tersembunyi itu. Ning Fengzi kembali ke dirinya sendiri. Dari nada bicara Tang San, dia tahu bahwa metode pembuatan senjata tersembunyi jelas tidak bisa didiskusikan. Meskipun Tang San hanya seorang remaja, ketenangan dan tekad yang teguh yang dia ungkapkan tidak akan mudah goyah. Segera Ning Fengzi memutuskan hal terbaik berikutnya, berkata kepada Tang San, kami telah melihat senjata tersembunyi yang dilengkapi dengan rongrong. Peralatan seperti miliknya, saya ingin 500 set. Saya akan membayar 10.000 koin roh emas untuk setiap set. Apa yang kamu katakan? Tang San berkata, harganya tidak masalah, tetapi saya harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Senjata tersembunyi lengkap ini tidak akan termasuk cakar dewa terbang di tangan kanan rongrong. Saya dapat menukarnya dengan dart lengan senyap lainnya. Sisanya akan sama saja. Itu karena cakar dewa terbang bukanlah senjata tersembunyi, meskipun memiliki kemampuan untuk menyerang, itu bahkan lebih penting sebagai dukungan. Selanjutnya komponen cakar dewa terbang sangat sulit untuk dibuat, itu akan sulit untuk seorang tukang biasa untuk menyelesaikannya. Ning Fengzi belum pernah melihat Ning Rongrong menggunakan cakar dewa terbang, dan baru sekarang mengetahui dari Tang San bahwa putrinya sebenarnya masih memiliki benda seperti itu. Tapi dia sudah sangat puas dengan senjata tersembunyi yang digunakan Ning Rongrong sebelumnya, dan segera mengangguk dan tersenyum, berkata, bagus, itu sudah diselesaikan. Selain itu, saya akan membayar Anda 1 juta koin roh emas lagi, sebagai pembayaran untuk tulip sutra yang indah. Anda memberi rongrong. Pada saat yang sama saya juga ingin bertanya, apakah Anda masih memiliki tulip sutra yang indah? Jika Anda memilikinya, berapapun harganya, saya ingin menukarnya. Bahkan dengan status Ning Fengzi, iming-iming pagoda Ubin 9 harta karun benar-benar terlalu besar. Itulah satu-satunya kesempatan untuk mengambil satu langkah lebih jauh untuknya yang sudah berada di tahap tertinggi. Sayangnya, Tang San menggelengkan kepalanya, tulip sutra yang indah dianggap sebagai ramuan harta karun abadi, mungkin hanya ada satu di zaman sekarang. Tidak akan tumbuh lebih dari satu di tempat yang sama. Mungkin masih ada yang lain di benua, tetapi saya belum menemukannya jika demikian. Yang dimiliki Rongrong adalah hadiah saya untuknya. Bagaimana saya bisa meminta kompensasi dari paman? 5 juta koin roh emas sudah cukup. Namun, saya harus menjelaskan satu hal, saya hanya bertanggung jawab atas perakitan akhir. Untuk pembuatan komponen menengah, saya akan meminta Paman Ning untuk menemukan cara Anda sendiri. Menurut Rongrong, sekolah Anda memiliki pekerja besi khusus, jadi ini seharusnya tidak sulit. Pada saat yang sama, bersama dengan komponen penempaan pandai besi sekolahmu sendiri, di masa depan juga akan mudah untuk mengisi kembali semua jenis persediaan senjata tersembunyi, terutama baut panah dan jarum baja dan hal-hal semacam itu. Saat berbicara, Tang San mengeluarkan setumpuk cetak biru dari 24 jembatan cahaya bulan, dan setelah dengan hati-hati memeriksanya, dia menyerahkannya kepada Ning Fengzi,
komponen Silent Sleeve Dart, Storm Crossbow, dan Flying Boot Blade semuanya dapat dibuat. Menonton Ning Fengzi dengan hati-hati menerima cetak biru, The Bondo Uluo ke samping tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, "Nak, kamu benar-benar dapat melakukan bisnis. Bahkan tanpa membuat komponen, kamu benar-benar mendapatkan 5 juta koin emas ini dengan terlalu mudah." Paman tulang. Ning Fengzi menggelengkan kepalanya pada Gurong, mengisyaratkan dia tidak boleh banyak bicara. Saat ini Tang San tidak terlalu tertarik pada uang, tetapi berharap untuk lebih. Cepat mengklarifikasi identitasnya sendiri. Dengan senyum tenang dia berkata, "Jika Paman Ning merasa harga ini terlalu tidak masuk akal, Anda dapat menurunkannya, harga yang diusulkan oleh Anda sebelumnya. Saya tidak memiliki keluhan." Ning Fengzi tersenyum sedikit, "Tidak perlu menurunkannya. Meskipun kata-kata saya tidak berharga seperti emas atau batu giok, Sekolah Ubin 7 Harta Karun masih memiliki kredit." Tang San mengangguk, berkata, "Kalau begitu ini sudah beres. Paman Ning, terima kasih atas bantuanmu barusan. Jika tidak ada yang lain, aku ingin kembali dan beristirahat. Mengenai senjata tersembunyi, tolong tempas 100 set senjata tersembunyi, komponen senjata dan mengirimkannya ke sini. Setelah saya mengumpulkannya, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Untuk bahan habis pakai senjata tersembunyi, Anda harus membuatnya sendiri." Ning Fengzi tidak menahannya, dan secara pribadi melihatnya keluar dari ruang rapat. Pada saat yang sama dia menekan kartu emas cerah dan menyilaukan di tangannya. Ning Fengzi tidak mengatakan berapa banyak uang di dalamnya, hanya memberitahu Tang San bahwa itu adalah uang muka. Sisanya akan menunggu sampai setelah senjata tersembunyi dirakit dan dikirim. Melihat Tang San berjalan keluar, Gurong tidak bisa menahan cemberut. "Fengzi, mengapa kamu berjanji begitu banyak? Bahkan jika Sekolah Ubin 7 Harta Karun kami kaya, kami masih tidak bisa menghabiskan seperti ini." Ning Fengzi dengan hati-hati menunjukkan cetak biru dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Paman Tulang. Cetak biru yang diberikan Tang San ini kepada saya sangat rinci, tidak hanya menandai bahan yang diperlukan, tetapi masih menunjukkan metode pengecoran komponen yang diperlukan secara rinci. Selain itu tidak ada kebingungan tentang urutannya, semua komponen diklasifikasikan oleh senjata tersembunyi. Tidak ada kekurangan pekerja terampil di Sekolah Ubin 7 Harta Karun kami, jangan bilang kami tidak bisa merakitnya." Sepertinya 5 juta koin roh emas untuk membeli set cetak biru pembuatan senjata tersembunyi ini tidak murah. Mengambil langkah mundur, bahkan jika kita tidak memiliki cetak biru senjata tersembunyi ini, apakah Anda benar-benar berpikir 5 juta koin emas sudah cukup untuk membayar itu? Indah ramuan harta abadi Silek Tulip. Mendengarkan Ning Fengzi, ekspresi Paman Bon mereda, dan dia bergumam, "Jika kamu menghitungnya seperti itu, maka sepertinya tidak rugi." Ning Rongrong ke samping tidak tahan hanya mendengarkan, "Ayah, kakek Bon, apa yang kamu rencanakan tentang saudara ketigaku?" Ning Fengzi memelototi Ning Rongrong, "Gadis bodoh, jangan menyebutnya licik. Sebagai guru Sekolah Ubin 7 Harta Karun, semua yang ayah lakukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekolah. Baiklah, kamu kembali dulu. Lanjutkan berkultivasi dengan benar di akademi." Ning Rongrong memelototi ayahnya dengan tidak puas, lalu menatap Bondo Uluo dengan pandangan yang menarik. Tapi kali ini Bondo Uluo tidak membantunya, hanya menunjukkan ekspresi yang berarti, menunjukkan bahwa dia harus pergi dulu. Setelah Ning Rongrong meninggalkan ruang pertemuan, hanya 2 orang yang tersisa adalah Ning Fengzi dan Gurong. Dengan kekuatan Gurong, mustahil bagi siapapun untuk menguping. "Fengzi, apa pendapatmu tentang anak itu? Apakah dia benar-benar putra Tang Hao?" Gurong bertanya dengan suara rendah. Ning Fengzi mengangguk, berkata, "Seharusnya tidak salah. Clear Sky Hammer dari Clear Sky School tidak bisa ditiru. Menurut apa yang saya tahu, belum ada murid yang berhubungan langsung dengan darah yang meninggalkan Clear Sky School di beberapa tahun terakhir, secara keseluruhan mereka tidak menonjolkan diri. Hanya Tang Hao yang tidak diketahui. Selain itu, anak ini mengakui bahwa nama ayahnya adalah Tang Hao. Berdasarkan usianya, tidak ada banyak perbedaan. Saya benar-benar tidak mengharapkan Tang Hao untuk mengasuh putra yang luar biasa setelah meninggalkan sekolah langit cerah." Gurong berkata dengan senyum masam, "Bagaimana mungkin dia tidak luar biasa? Bagaimanapun juga, anak ini memiliki Tang Hao dan wanita itu sebagai orang tua. Anak ini tidak hanya sangat kuat, pikirannya juga tidak biasa, penampilan. Dia seharusnya tidak tahu tentang identitas Tang Hao,
dalam keadaan seperti itu tiba-tiba mempelajarinya hari ini dan masih berusaha untuk tetap tenang. Ini bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh anak berusia 10 tahun. Waktu, aku khawatir dia akan menjadi Tang Hao yang lain. Kepala sekolah, bukan. Mendengar ini, ekspresi Gurong berubah parah. Tangan kanannya membuat gerakan seperti pisau di depannya. Tidak, Ning Fengzi dengan tegas menolak usulan Gurong. Paman Tulang, jangan pernah mengatakan hal seperti ini lagi. Meskipun sekolah langit cerah selalu ditempatkan di atas sekolah ubin 7 harta karun kami 3 sekte atas selalu seperti saudara, tidak peduli sudut pandang, kita tidak bisa menyakiti anak ini. Meskipun aku tidak bisa menebak tingkat perkembangan apa yang akan dimiliki anak ini di masa depan, menilai dari roh kembarannya, mungkin, setelah beberapa tahun dia juga akan menjadi seperti itu, karakter seperti paus tertinggi. Untuk anak ini, bahkan jika kita tidak dapat menariknya ke sekolah, kita masih harus melakukan segala daya kita untuk berteman. Gurong agak bingung berkata, mengapa? Jangan bilang kita akan menyaksikan ancaman seperti itu. Jika dalam beberapa dekade ia juga tumbuh menjadi gelar Douluo, sekolah langit cerah akan menjadi sekte 3 Douluo. Jika ini terjadi, maka mungkin kita akan selalu ditekan oleh mereka. Ning Fengzi menghela nafas, apa yang kamu katakan memang benar, tapi aku harus lebih memikirkannya lagi. Paman Bon, kamu sudah lama tidak meninggalkan sekolah, dan kamu tidak pernah peduli dengan masalah dunia luar. Namun, tidakkah kamu merasa bahwa selama 20 tahun terakhir seluruh dunia guru roh benua terlalu sunyi? Ekspresi Gurong sedikit berubah. Tuan sekolah, apa maksudmu? Ning Fengzi berkata, saya masih ingat angin kencang dan awan-awan dari dunia guru roh di masa muda saya. Perjuangan yang terlihat dan tak terlihat terjadi di mana-mana. Tetapi dalam 20 tahun terakhir perjuangan seperti ini praktis telah menghilang. Seluruh benua, guru roh dunia dari 2 kerajaan besar sangat sunyi. Tapi samar-samar aku merasakan tanda-tanda hujan gunung di atas angin. Mungkin, hanya dalam beberapa tahun, situasi dunia guru roh akan berubah. Gurong agak tidak percaya berkata, Fengzi, bukankah kamu sedikit paranoid? Bagi saya, ketenangan benua tampaknya merupakan tren yang tak terelakkan. Dunia guru roh sebagian besar dikendalikan di tangan balai roh dan 7 sekolah besar kami, semua orang memikirkan mereka, memiliki bisnis sendiri antara satu sama lain, mayoritas master roh mengikatkan diri dalam kedua sisi ini. Bahkan jika bukan kedua sisi ini, masih ada 2 kerajaan besar atau mungkin kerajaan dan adipati untuk dikendalikan. Seluruh situasi secara alami akan stabil. Apakah masih ada yang berubah dalam hal ini? Ning Fengzi tertawa getir, jika memang seperti ini, maka itu wajar untuk yang terbaik. Tapi saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Saya sudah menemukan beberapa petunjuk kecil, tapi saya masih belum bisa memastikan. Semuanya masih harus ditangani dengan hati-hati. Tapi, saya dapat yakin bahwa jika ada perubahan di benua, 7 sekolah besar kita harus bersatu. Saya tidak berani berbicara untuk 4 sekte yang lebih rendah, tetapi 3 sekte atas kami selalu seperti saudara. Selama hubungan kita stabil, saya tidak akan takut akan perubahan kekuasaan di satu pihak. Saya sangat optimis dengan Tang San, saya juga percaya bahwa dengan menggunakan semua kemampuan dan bakatnya, dia akan menjadi bakat luar biasa di dunia Master Roh ini dalam waktu dekat. Melihatnya, anak ini adalah orang yang tidak suka berada terkendali, tapi keinginannya untuk ketenaran dan keuntungan sangat kecil. Jika tidak, dia tidak akan memberikan ramuan berharga itu kepada teman-temannya. Mengenai anak ini yang bisa menjadi orang yang sangat kuat, kita hanya harus memiliki hubungan yang baik dengannya sebagai di masa depan dia bisa membantu kita. Saya bahkan berpikir bahwa itu akan menjadi pilihan yang sangat baik jika kita dapat meningkatkan pentingnya sekolah ubin 7 harta karun melalui pernikahan. Terkait pernikahan, tapi bukankah Rongrong bilang dia sudah punya teman dekat wanita? Kata Gurong bingung. Ning Fengzi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, terlepas dari betapa luar biasanya dia masih anak-anak, dan karena dia masih kecil, keinginannya masih jauh dari pasti. Siapa yang tahu apa yang akan berubah di masa depan? Jangan beritahu saya bahwa gadis saya tidak cocok untuknya. Ini masih sesuatu yang harus diambil nanti. Pertama-tama kita harus melihat perkembangan anak ini dalam beberapa tahun ke depan. Jika dia masih mampu menjaga kecepatan yang cepat ini, tentu saja saya akan melakukannya, memiliki langkah-langkah untuk menghadapi situasi. Paman Bon, setelah kami kembali,
Anda tidak boleh memberitahu siapapun informasi yang Anda pelajari hari ini, terutama tentang kemungkinan latar belakang sekolah langit jernih Tang San. Saya benar-benar tidak menginginkan anggota sekolah langit cerah untuk mencarinya. Meskipun Tang Hao meninggalkan Clear Sky Academy, tempat itu masih tempat dia memulai. Bahkan sekarang, pasti tidak ada orang yang akan mengatakan dia bukan salah satu dari pasangan Douluo Clear Sky. Jika Tang San benar-benar kembali ke Clear Sky Academy, itu tidak bagus. Saya tahu. Gu Rong mengangguk. Dia bisa melihat, Ning Fengzi masih memiliki beberapa kata di dalam hatinya yang belum dia katakan. Namun, kata-kata ini tidak penting baginya, itu hanya penting bagi Ning Fengzi, jurumudi Akademi Pagoda Ubin 7 Harta Karun, untuk melihat semuanya dengan jelas. Ketika Tang San kembali ke asrama, dia menemukan bahwa Oscar, Zhu Zuqing, Ma Hongjun dan Xiao Wu semuanya secara tak terduga menunggunya di sini. Selanjutnya, begitu dia masuk, Ning Rongrong sudah berlari dari belakangnya. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Tatapan Tang San menyapu semua orang, wajahnya menunjukkan jejak astringensi. Oscar adalah yang pertama menggelengkan kepalanya, aku tidak punya apa-apa untuk ditanyakan. Urusanmu sendiri adalah urusanmu sendiri. Aku hanya tahu bahwa kamu adalah saudara ketiga dari Shrek Seven Devils. Ma Hongjun menggaruk kepalanya, saya masih tidak jelas tentang apa yang terjadi sehingga tidak ada yang perlu ditanyakan. Di sisi lain, Zhu Zuqing berkata, Anda juga belum bertanya tentang asal-usul kami, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri yang harus dianggap sebagai informasi pribadi mereka sendiri. Xiao Wu segera berkata, kami hanya mengkhawatirkanmu sebagai pribadi, yang lainnya tidak masalah. Dengan kembali dengan selamat, kami semua sudah lega. Ning Rongrong dengan marah berkata, Xiao Wu, jangan bilang bahwa ayahku akan menyakiti Little Sun. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia, Little Sun menjadi kaya. Dia menjual ayahku 500 set senjata tersembunyi dengan harga total berakhir di sekitar 5 juta koin roh emas. Apa? Oscar mendengar ini dan segera melompat dari tempat tidur, wajahnya dengan penuh semangat menatap Ning Rongrong. Rongrong, di mana tempat paling mahal di kota surga Dou? Ning Rongrong menatap kosong, apa yang akan kamu lakukan? Oscar mengarahkan jarinya ke Tang San dan berkata, jelas memukuli tiran lokal dan membagi tanah. Ning Rongrong tertawa, jika Anda berencana untuk mengalahkan seorang tiran, maka Anda harus menunggu beberapa hari. Tidak bisakah Anda melihat betapa lelahnya saudara ketiga? Anda harus mencoba dan menahan kekuatan spirit Douluo selama itu. Oscar dengan nakal memandang Tang San, ngomong-ngomong, dia berada di asrama yang sama denganku jadi dia tidak bisa lari. Oke, karena San kecil lelah, kamu harus kembali dan membiarkan San kecil beristirahat. Satu demi satu semua orang mengangguk, Xiao Wu memandang Tang San dengan ekspresi yang sangat bermasalah. Namun saat ini, keadaan pikiran Tang San sangat tidak teratur dan tidak menanggapi tatapannya. Begitu Oscar dan yang lainnya meninggalkan asrama, satu-satunya yang tersisa adalah Tang San. Duduk di tempat tidur, dia merasakan sinar matahari di tubuhnya membawa rasa hangat, tetapi hatinya masih sangat bingung. Ayah, kamu ada di mana? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Apa yang dikatakan semua orang sangat kontradiktif, jika ayahnya lahir di Clear Sky School dan bahkan salah satu dari dua Douluo Clear Sky School, lalu mengapa dia berubah menjadi pemabuk? Sejak kecil, dia tidak menyebutkan informasi yang berkaitan dengan rohnya. Satu-satunya hal yang dia tinggalkan padanya adalah keterampilan menempa sederhana dan metode palu angin pemisah gangguan. Ayahnya telah hilang selama 8 tahun. Apa yang dia lakukan? Mengapa bahkan sekarang dia tidak datang untuk menemukannya? Titan Clan kekuatannya meninggalkan sekolah langit cerah untuk ayahnya. Dari sini dapat dilihat bahwa ketika ayahnya meninggalkan Clear Sky School, kemungkinan besar dia berselisih dengan sekolah yang membuatnya pergi. Ketidaksepakatan ini adalah salah satu poin terpenting. Dari mana ketidaksepakatan ini berasal? Bagaimana ibunya juga meninggal? Mungkin semua poin penting ini semua terkait dengan ibunya. Sendirian di ruang sunyi, Tang San perlahan mengatur semua informasi yang dia pelajari hari ini di kepalanya dan secara bertahap membuat garis besar. Namun saat ini, masih tidak mungkin untuk membuat apapun darinya dan dia tidak dapat mengetahui apa poin pentingnya. Saat itulah Tang San berada di ruangan memeras otaknya, ketika Oscar melakukan salah satu peristiwa terpenting dalam hidupnya. Setelah keluar dari asrama,
Xiaohu yang menyimpan pikiran kembali ke kamarnya, Zhu Zuqing kembali ke kultivasi hariannya dan atas saran Oscar, Fatih juga pergi. Saat ini, hanya ada Oscar yang menemani Ning Rongrong di sisinya. Rongrong, aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Oscar tersenyum sambil berkomentar. Ning Rongrong agak bingung dan berkata, bahkan saya tidak sekarang. Saya merasa ingin berkultivasi, tetapi saya tidak bisa berhenti berpikir. Ayah membuat saya pergi jadi saya tidak tahu apa yang dia dan kakek Bon bicarakan. Mungkin mereka masih berbicara dengan Guru Zhao. Apakah buruk saya kembali begitu cepat? Tanpa ragu sedikit pun, Oscar berkata, tentu saja itu bagus. Kamu tidak tahu ini, tetapi ketika kamu pergi, aku khawatir ayahmu tidak akan membiarkanmu kembali. Itu pasti. Apa? Ning Rongrong berhenti berjalan dan agak curiga menatap Oscar. Sebelum Ning Rongrong kembali, Oscar sudah mengumpulkan keberanian, tetapi sekarang di depan Ning Rongrong, melihat wajah kecil merah mudanya, dia tidak tahu mengapa, tetapi semua keberanian telah meninggalkannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Seorang anak laki-laki besar seharusnya tidak menjadi banci ini. Tidak tahan lagi, Ning Rongrong menendang Oscar. Oscar akhirnya mengumpulkan keberanian, Rongrong, bisakah kamu memberiku jawaban? Memberimu jawaban. Ning Rongrong tiba-tiba melompat, sudah sadar tentang apa ini. Wanita pada dasarnya tertarik dan M.A.T.U.R.E lebih cepat daripada pria. Melihat mata bunga persik Oscar yang penuh keanehan, detak jantungnya segera dipercepat. Benar, beri aku jawaban. Jika tidak, aku juga akan menyerah. Setiap hari ketika kita bersama, kita tidak memikirkan ini, tetapi ketika kamu pergi, meskipun hanya sehari, aku merasa seolah-olah aku duduk di jarum dan jarum. Yang bisa saya pikirkan hanyalah Anda. Jika benar-benar akan ada suatu hari ketika Anda meninggalkan sisi saya tidak tahu akan menjadi apa saya nanti. Lebih baik menghilangkan rasa sakit saja, daripada memperpanjang penderitaan. Jika Anda tidak memiliki perasaan untuk saya, maka tolong tolak saya sekarang. Saya tahu bahwa perasaan penolakan akan menyakiti saya untuk jangka waktu tertentu, tetapi itu masih lebih baik daripada rasa sakit sepanjang hidup saya. Petik 2. Mendengarkan Oscar, Ning Rongrong mau tak mau melebarkan matanya. Dia menemukan bahwa Oscar hari ini tidak hanya mengenakan kemeja yang bersih dan rapi, tetapi juga mencukur jenggotnya agar rapi. Meskipun mata bunga persik itu menunjukkan keseriusan, mereka juga membuat orang-orang merasa terpesona dan terpana. Wajah tampannya tidak bisa membantu tetapi bergema di dalam hatinya. Kenapa kamu membicarakan ini? Saat ini kita masih muda. Ning Rongrong agak panik menundukkan kepalanya, menolak untuk melihat tatapan Oscar. Hati dan pikirannya seperti rusa yang bertabrakan dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Oscar mengangkat tangannya dan meraih bahu ramping Ning Rongrong, Rongrong, lihat aku. Yang aku butuhkan hanyalah jawaban. Tidak peduli apa jawabannya, aku bisa mengatasinya. Jika kita benar-benar menunggu sampai kita lebih tua, aku khawatir aku tidak akan bisa mengatasinya kalau begitu. Tampaknya dia memberi Ning Rongrong pilihan yang sangat mudah, terima niat saya, atau tolak niat saya. Tetapi, hati Ning Rongrong sudah sangat bingung dan tidak teratur bahkan lebih dari tangsan. Merasakan kehadiran Oscar, dia benar-benar tidak bisa menolaknya, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak bisa mengatakan ya. Dia tahu bahwa meskipun ayahnya menyayanginya, serta dua kakek yang melindunginya, jika menyangkut kebiasaan keluarga, ayahnya tidak akan memberikan kelonggaran. Hatimu masih punya tempat untukku, benar atau salah. Melihat sikap Ning Rongrong yang menyambut dan menolak, Oscar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ning Rongrong berharap dia bisa menolak Oscar. Melihatnya secara logis, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa bersamanya, tetapi ketika dia melihat tatapan berapi-api dari mata bunga persik Oscar yang dipancarkan, rohnya merasa terhibur dan dia tidak dapat menolaknya. Rongrong, hatimu masih memiliki tempat untukku, benar atau salah. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa maka bisa jadi ya, tapi bisa juga tidak. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, aku tidak memaksamu. Saat ini aku masih muda. Yang harus kamu lakukan adalah memberitahu aku bahwa aku masih memiliki kesempatan. Itu sudah cukup. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Meskipun aku tidak memiliki latar belakang apapun, aku pasti akan mengandalkan usahaku sendiri untuk mendapatkan persetujuan ayahmu dan membiarkan dia menikahimu denganku.